Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Diponegoro akan mempresentasikan hasil tugas kadir kami yang berjudul Perancangan Enterprise Arsitektur Bidang 3 dan 4 Universitas Diponegoro. Perkenalkan, saya Gracia Negeri Sandi dengan NIM 210601191302120, konsentrasi Teknologi Informasi dengan judul individu Perancangan Enterprise Arsitektur Bidang Komunikasi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Perkenalkan, saya Pascal Insan Permana dengan NIM 210601191300127, konsentrasi Teknologi Informasi dengan judul individu Perancangan Enterprise Arsitektur Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama Universitas Diponegoro. Berikut merupakan diagram blok perancangan enterprise arsitektur bidang 3 dan 4 Universitas Diponegoro. Pada bidang komunikasi dan bisnis atau bidang 3, perancangan dilakukan oleh Gracia Negeri Sandi. Sedangkan pada bidang riset, inovasi, dan kerjasama atau bidang 4, perancangan dilakukan oleh Pascalis Insan Permana. Nantinya, hasil perancangan EA pada masing-masing bidang akan digabungkan menjadi satu sehingga menghasilkan sebuah dashboard enterprise arsitektur bidang 3 dan 4 Universitas Diponegoro. Pada arsitektur visi dihasilkan 6 buah artefak. Yang pertama yaitu arsitektur prinsipal yang dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya arsitektur goals yang dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada vision mission diagram. Selanjutnya ada value chain diagram. Lalu ada business model canvas. Lalu yang terakhir terdapat organization decomposition diagram. Perancangan arsitektur bisnis pada bidang 3 atau bidang komunikasi dan bisnis menghasilkan 5 artefak. Yang pertama yaitu diagram strategi dan program. Strategi Universitas Diponegoro dapat dilihat pada rancangan strategis Universitas Diponegoro 2020 sampai 2024. Selanjutnya yaitu diagram KPI. Diagram KPI ini menunjukkan performance indikator yang ada pada bidang 3 itu sendiri. Pada bidang 3, strategi peningkatan keadaan dari unit bisnis atau endowment fund dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya pada pengembangan sistem informasi dan integrasi, KPI-nya dapat dilihat pada gambar. Lalu selanjutnya ada bisnis proses diagram. Diagram proses penjalan program dapat dilihat pada gambar, yang mana ada pengelolaan akademik dan kemahasiswaan, pengelolaan komunikasi bisnis, dan pengelolaan riset bersama sebagai pada lain utama, dan pengelolaan sumber daya melalui buku. Pada TA ini kami berfokus pada bidang komunikasi dan bisnis, maka level 2 dari pengelolaan komunikasi bisnis dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya pada pengelolaan yang dapat dan hubungan masyarakat terdapat dua sebagian, yaitu pengelolaan layanan terpadu dan pengelolaan hubungan masyarakat dan promosi, yang mana di dalamnya berisi layanan SOP layanan dari masing-masing sebagian tadi. Sebagai contoh, pada permohonan informasi pada sebidang layanan terpadu, SOP-nya dapat dilihat pada gambar. Perancangan diagram proses bisnis layanan mengacu pada SOP dan layanan yang ada pada bidang komunikasi dan bisnis. Dalam diagram proses bisnis ini terdapat 70 pada full strategi dan program, serta KPI mengacu kepada diagram yang telah dibuat sebelumnya. Lalu kami juga menganalisis data-data apa saja yang ada di aktivitas proses ini serta aplikasi yang digunakan, dan juga resiko maupun KPI-nya. Selanjutnya pada arsitektur data dihasilkan 2 artefak, yaitu data katalog dan logical data diagram. Yang pertama yaitu data katalog. Data katalog ini berisikan data-data yang digunakan dan dihasilkan pada aktivitas proses bisnis yang ada di bidang komunikasi dan bisnis, khususnya bidang komunikasi dan bisnis. Selanjutnya yaitu logical data diagram. Pada gambar menunjukkan gambaran umum komunikasi data pada proses pelayanan informasi melalui data edit. Pada arsitektur aplikasi terdapat 3 artefak yang dihasilkan, yaitu yang pertama aplikasi katalog. Ini berisikan aplikasi-aplikasi yang digunakan pada aktivitas proses bisnis yang ada di bidang komunikasi dan bisnis. Selanjutnya yaitu aplikasi UML diagram. Pada aplikasi UML diagram menampilkan UML dari aplikasi yang digunakan pada aktivitas proses bisnis yang ada di bidang komunikasi dan bisnis, khususnya bidang komunikasi dan bisnis. Salah satunya yaitu Help IT Universitas Diponegoro. Adapun use case-nya dapat dilihat pada gambar. Sebagai contoh, pada salah satu use case membuat tiket baru memiliki activity diagram seperti yang terlihat pada gambar, dan juga sequence diagramnya. Lalu terdapat juga kelas diagram dari Help IT Universitas Diponegoro. Selanjutnya yaitu application communication diagram. Pada diagram ini ditampilkan gambaran komunikasi aplikasi yang ada di bidang komunikasi dan bisnis, khususnya bidang komunikasi dan bisnis. Terdapat 3 aplikasi berbasis web yang dapat digunakan oleh user. Yang pertama ada BPID, Hello Undip, dan Hello IT Universitas Diponegoro. Lalu pada arsitektur teknologi dilakukan perancangan network communication diagram. Diagram ini menampilkan gambaran mengenai infrastruktur jaringan yang ada di Universitas Diponegoro. Adapun hasil perancangannya dapat dilihat pada gambar. Pada bidang komunikasi dan bisnis, aplikasi Help IT Universitas Diponegoro menggunakan server Cisco HPE yang digunakan oleh Universitas Diponegoro. Yang terakhir yaitu arsitektur keamanan.
Yang pertama yaitu adalah informasi teknologi security prosedur. Pada keamanan data dan informasi terdapat prosedur agar 5 aspek terpenuhi. 5 aspek tersebut yaitu kerahasiaan, keaslian, keuntungan, kenirsakalan, dan ketersediaan. Sebagai contoh, pada aspek kerahasiaan, pada terpenuhnya aspek kerahasiaan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut yang dilihat pada gambar. Untuk arsitektur selanjutnya merupakan bisnis arsitektur atau arsitektur bisnis. Bisnis arsitektur atau arsitektur bisnis ini dilakukan perancangan pada bidang 4 atau di bawah Wakil Rektor 4 Riset Inovasi dan Kerjasama, khususnya pada Biro Inovasi dan Kerjasama. Untuk artefak yang pertama pada arsitektur bisnis ini merupakan strategi dan program. Untuk artefak selanjutnya merupakan artefak KPI atau Key Performance Indicator. Indikator tersebut ditetapkan dan disesuaikan berdasarkan pada strategi masing-masing bidang. Untuk artefak selanjutnya merupakan artefak bisnis proses diagram. Dalam pengerjaan bisnis proses ini, penggambarannya dimulai dari tingkat hierarki yang paling tinggi yaitu level 0, kemudian menurun ke level hierarki yang lebih rendah seperti level 1 sampai seterusnya. Sehingga penggambaran diagram dari level 0 dari struktur organisasi Universitas Diponegoro sendiri itu dapat dilihat pada diagram berikut. Dapat dilihat pada bisnis proses diagram level 0 Universitas Diponegoro, karena pengerjaan tugas akhir ini difokuskan pada bidang 4 yaitu pengelolaan riset inovasi dan kerjasama, maka berikut merupakan diagram proses bisnis level 1 dari pengelolaan riset inovasi dan kerjasama. Karena pengerjaan tugas akhir ini difokuskan pada Biro Inovasi dan Kerjasama, maka dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Yang pertama untuk pengelolaan inovasi kita dapat lihat nanti untuk diagram proses level 3-nya. Untuk pengelolaan inovasi sendiri terdiri dari pengelolaan kekayaan intelektual dan pengelolaan hilirisasi hasil riset. Untuk bagian yang kerjasama atau pengelolaan kerjasama sendiri dapat kita lihat diagram proses bisnis level 3-nya terdiri dari pengelolaan layanan kerjasama akademik dan pengelolaan layanan kerjasama non-akademik. Untuk selanjutnya merupakan penjelasan mengenai diagram proses bisnis level 4. Berikut merupakan beberapa layanan yang dilakukan oleh sebagian pengelolaan kekayaan intelektual. Dapat kita lihat nantinya diagram proses bisnis apabila kita akses. Dapat kita lihat bahwa diagram proses bisnis tersebut terdiri dari 7 pool, yaitu yang pertama strategi program, kemudian standar dan regulasi, kemudian aplikasi, kemudian data yang digunakan, kemudian diagram proses bisnis itu sendiri, kemudian ada pool risiko yang mungkin terjadi, yang terakhir adalah KPI yang digunakan. Untuk arsitektur selanjutnya merupakan arsitektur data. Pada arsitektur data salah satu artefak yaitu data katalog. Pada data katalog ini berisikan data-data yang digunakan maupun dihasilkan pada setiap aktivitas proses bisnis yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro. Lanjut, untuk arsitektur selanjutnya merupakan arsitektur aplikasi, yang salah satu artefaknya adalah aplikasi katalog. Pada aplikasi katalog ini berisikan daftar aplikasi yang digunakan pada proses bisnis yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro. Untuk artefak selanjutnya pada arsitektur aplikasi adalah application UML diagram. Dapat kita lihat untuk aplikasi UML diagram pada website BIKS. Kemudian untuk use case-nya sendiri dapat kita lihat pada diagram berikut. Untuk diagram selanjutnya merupakan diagram activity, sehingga setelah dilakukan analisa dan didapatkan beberapa activity, diagram berikut ini. Berikut merupakan activity diagram yang dilakukan pada website BIKS untuk pengajuan permohonan kekayaan intelektual. Yang ketiga adalah sequence diagram. Kita lihat bahwa sequence diagram yang terbentuk berikut ini. Salah satu contoh adalah pengajuan permohonan kekayaan intelektual. Dapat kita lihat sequence diagram yang dihasilkan adalah berikut. Untuk yang keempat ada kelas diagram. Berikut merupakan kelas diagram yang dapat pada tampilan berikut ini. Untuk arsitektur selanjutnya merupakan arsitektur teknologi, yang salah satu artefaknya ada network communication diagram, sehingga berikut merupakan gambaran network communication diagram. Pada network communication diagram ini dapat dilihat bahwa terdapat server Cisco HPE, beberapa aplikasi yang digunakan khususnya pada Biro Inovasi dan Kerjasama menggunakan layanan server Cisco HPE tersebut. Untuk arsitektur selanjutnya merupakan arsitektur layanan. Pada arsitektur layanan, salah satu artefak yang dihasilkan merupakan katalog layanan. Dapat dilihat pada katalog layanan berikut. Katalog layanan ini sendiri berisikan seluruh layanan yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro. Untuk arsitektur selanjutnya merupakan arsitektur keamanan. Salah satu artefak yang dihasilkan merupakan Information Technology Security Procedure. Dapat dilihat pada tampilan berikut. Information Technology Security Procedure ini merupakan standar teknis yang harus dipenuhi oleh tim GSERS itu sendiri. Salah satu contohnya untuk keamanan aplikasi berbasis mobil. Standar teknisnya terdiri dari penyimpanan data dan persyaratan privasi, kriptografi, autentikasi dan manajemen, komunikasi jaringan, interaksi platform, kualitas kode, dan pengaturan build. Dan yang terakhir adalah ketahanan.